Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 10 Juli 2025, pelajaran kedua di triwulan yang ketiga. Judul untuk hari ini adalah Sunat. Bacalah Keluaran 4 ayat 18 sampai 31. Bagaimanakah kita memahami kisah yang aneh ini dan pelajaran apa yang dapat kita ambil darinya? Saya baca dalam Keluaran 4 ayat 18 sampai 31. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan Israel. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa. "Pengantin darah," kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Para pelajar Alkitab akan terkejut ketika mereka membaca bahwa setelah Musa menaati Tuhan dan memulai perjalanannya kembali ke Mesir, Tuhan berikhtiar untuk membunuhnya. Keluaran 4 ayat 24. Dari konteks cerita ini jelaslah bahwa masalahnya adalah sunat. Putra bungsunya tidak disunat seperti yang dituntut oleh perjanjian Abraham. Kejadian 17 ayat 10 dan 11. Musa sebagai pemimpin umat Allah harus menunjukkan ketundukan dan ketaatannya yang sempurna kepada Allah agar ia memenuhi syarat untuk memimpin orang lain untuk taat. Dia harus menjadi teladan penyerahan diri yang total kepada Allah. Istrinya Zipora adalah seorang wanita yang bertindak dan menyunat putranya untuk menyelamatkan nyawa suaminya. Dia menyentuh Musa dengan kulit katan yang berdarah, dan darah ini melambangkan penebusan, kehidupan, dan pemeteraian perjanjian. Fakta bahwa hal itu dilakukan dengan begitu cepat menambah drama dari situasi tersebut. Pelajaran penting yang bisa dipetik dari episode ini adalah jangan pernah gagal untuk melakukan apa yang kita tahu itu benar. Dalam perjalanan dari Midian, Musa telah menerima satu amaran yang mengherankan dan menggetarkan tentang kemarahan Allah. Seorang malaikat menampakkan diri kepadanya dalam sikap yang mengancam, seolah-olah ia dengan segera akan membinasakannya.
tidak ada keterangan yang diberikan, tetapi Musa dapat mengingat bahwa ia telah mengabaikan salah satu dari tuntutan-tuntutan Allah. Ia telah melalaikan untuk melaksanakan sunat bagi anaknya yang bungsu. Ia telah gagal untuk memenuhi syarat oleh mana anaknya dapat memperoleh hak terhadap berkat-berkat perjanjian Allah dengan Israel. Dengan satu kelalaian seperti itu di pihak pemimpin mereka yang terpilih itu akan melemahkan kekuatan peraturan-peraturan ilahi terhadap umatnya. Zipora merasa takut bahwa suaminya akan dibunuh, telah melaksanakan upacara penyunatan itu oleh dirinya sendiri, dan malaikat pun kemudian mengizinkan Musa untuk melanjutkan perjalanannya. Di dalam tugasnya menghadap Firaun, Musa ditempatkan dalam satu keadaan yang amat berbahaya. Hidupnya dapat dipelihara hanya melalui perlindungan malaikat-malaikat suci. Tetapi apabila ia hidup dengan satu kelalaian terhadap tugas yang diketahuinya, ia tidak akan selamat, oleh karena ia tidak dapat dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah. Apakah yang sebenarnya dikatakan oleh cerita ini kepada Anda jika Anda memang bersalah karena mengabaikan apa yang seharusnya Anda lakukan? Perubahan apakah yang perlu Anda lakukan bahkan saat ini juga? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 10 Juli 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.